Rifka, Pak. Saya, Oke. Pak. Rifka dengan Eri langsung segera cek kehadiran mahasiswa. Ya, segera cek kehadiran mahasiswa, siapa yang hadir dan tidak hadir. Segera daftar hadirnya nanti saya tunggu di grup ya, jangan via pribadi. Ya, kirim saja di grup supaya diketahui oleh semua. Jadi bisa terkonfirmasi. Untuk kelompok 1, siapkan nanti untuk notulensinya. Ya, jadi siapa nanti yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang menambahkan, siapa yang memberikan saran, masukan, itu tolong dicatat semua. Ya, itu masuk kepada aktivitas keaktifan mahasiswa. Ya, jadi untuk kelompok 1, Andri, Garnis, Nur, Ketut ya, tolong dicatat itu, termasuk pertanyaannya juga. Ya, silakan Andri Febriadi dipimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Andri Febriadi selaku perwakilan ya dari kelompok 1. Silakan langsung saja kelompok 1 Ya, Pak. ya dimulai presentasinya. Silakan jangan lupa di-record Andri ya. Ya, Pak, ini sudah di-record, Pak, dari jam apa? Oke. Sudah di-record. Oke. Baik, ayo dimulai saja. Share screen-nya sudah terlihat belum? Belum, Dri. Belum ya, tunggu. Blank kita. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Yuk dimulai, Nur. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pebra Anjar Kusuma, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat melakukan rutinitas kita setiap hari Jumat pada pagi hari ini, yaitu bertemu di Zoom meeting dalam rangka belajar mengajar mata kuliah Pancasila. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah kami buat, yaitu dengan tema Hakikat Pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Di sini saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, saya Nur Aini, Andri Febriadi Putra sebagai pemateri 1, Garnis Waningsiun sebagai notulen, dan Ketut Putri sebagai pemateri 2. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah, dan bagi yang beragama non-Islam bisa menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke pembahasan pemateri pertama tentang hakikat pendidikan Pancasila. Kami persilahkan kepada Ketut Putri. Oke, sebelumnya terima kasih Nur Aini. Langsung saja ya. Pertama yaitu hakikat Pancasila. Pancasila tersendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hakikat pendidikan Pancasila itu berupaya dasar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan
moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Bila bicara tentang hakikat, berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila memiliki keluasan arti fisiologis, maka dari pengertian pokok tersebut dapat diberi arti yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Slide selanjutnya. Oke. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan proses panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, berjiwa kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, berjiwa musyawarah, mufakat untuk mencapai hikmah kebijaksanaan. Dan yang kelima, bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya itu yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sebagai perjanjian hukum bangsa Indonesia ini muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang perwakilan rakyat pada tanggal 16 Agustus 1967. Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bagaimana, teman-teman? Baik, sudah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aini. Baik, terima kasih Keke. Nah, yang selanjutnya ialah yang kita bahas tentang dasar pemikiran Pancasila. Berikut proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia.
masa persidangan pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 ini ialah proses perumusan Pancasila itu sendiri. Nah, masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Persidangan ini dikemukakan berbagai pendapat yang disampaikan oleh yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Nah, Mr. Muhammad Yamin ini menyatakan pemikiran tentang dasar negara Indonesia merdeka ini pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin ini pemikirannya tentang dasar negara Indonesia ialah ia memberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya ada 5. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Untuk tokoh yang kedua yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo ini mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Nah, pemikiran Mr. Supomo ini yaitu berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik berdasarkan pada 5 hal berikut. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Yang selanjutnya, tokoh yang ketiga, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini pada tanggal 1 Juni 1945 ia mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 juga, sama seperti Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Yang pertama ialah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga manfaat dan demokrasi, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima ataupun terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, slide berikutnya. Yang selanjutnya ialah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada sidang PPKI membahas konstitusi negara Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan Pancasila yang pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh-tokoh Islam yang membahas pada meeting tersebut ialah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singi Dimeojo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Teuku Muhasan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain, dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Tujuan diadakannya pembahasan sendiri tidak pada forum sidang, agar permasalahan cepat selesai dengan disetujuinya perubahan itu. Maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka. Nah, hasil dari sidang tersebut
ada 3. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu presiden kita yang pertama, Soekarno, sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang terakhir, keputusan pada sidang tersebut ialah membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andri. Pada Andri, saya persilakan. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila, tujuan nasional. Tujuan nasional itu sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Berdasarkan UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut pasal 4 menyatakan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. Selanjutnya yang ketiga, visi dan misi pendidikan pengembangan kepribadian, yaitu misinya yang pertama yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswanya mengembangkan kepribadiannya. Dan misi dari pendidikan pengembangan kepribadian ini adalah yaitu menyadarkan dan mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasai dengan tanggung jawab kemanusiaan. Selanjutnya, kompetisi pendidikan Pancasila. Kompetisinya ini bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Kompetisi yang diharapkan ke depannya itu yang pertama, kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan sikap hati nuraninya. Yang kedua, kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahnya. Selanjutnya, mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir, mengenali kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Dasar substansi kajian pendidikan nasional. Substansi kajian pendidikan nasional, pendidikan Pancasila meliputi pokok-pokok bahasannya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila itu sebagai filsafat, sebagai etika politik, sebagai ideologi nasional, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dalam konteks tata negara Republik Indonesia, sebagai paradigma kehidupan, sebagai konteks negara kesatuan RI, terus sebagai konteks hak asasi manusia, rule of law, dan hak kewajiban WNI, dan yang terakhir sebagai sistem identitas karakter bangsa. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam kearifan lokal. Di sini saya akan membahas permasalahan nilai Pancasila dalam kearifan lokal. Masalah sosial dalam perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat interaksi sosial antara individu, interaksi sosial dan kelompok, atau antara suatu kelompok dan kelompok lain. Masalah sosial yang pada saat ini terjadi di Indonesia dan dapat memberikan efek yang berarti itu salah satunya itu adalah konflik SARA. Untuk lebih jelasnya, materi konflik SARA ini akan disampaikan oleh Saudari Garnis. Untuk Saudari Garnis dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai konflik SARA. Konflik keras ini merupakan kumpulan 2 atau lebih orang untuk bersatu dalam kurun waktu tertentu. Negara Indonesia ini bisa terbentuk karena ada kumpulan orang-orang yang seharusnya bersatu untuk mencapai tujuan bersama, bukan pada tujuan pribadi.
Nah, selanjutnya, beberapa konflik SARA yang mengerikan pernah terjadi di Indonesia, negara kita sendiri. Yang pertama itu penyerangan kelompok Syiah di Sampang. Aksi penyerangan ini terhadap pengikut Syiah terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pada tahun 2012 silam. Nah, kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004. Puncak klimaksnya itu aksi pembakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Al-Bait atau Ijabi, Tajul Muluk, beserta 2 rumah jamaah Syiah lainnya, serta sebuah musola yang digunakan sebagai sarana kepribadatan. Selanjutnya, yang kedua itu sentimen etnis berujung penjarahan. Nah, peristiwa ini penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi warga. Akibatnya, keesokan harinya, Jakarta menjadi lautan aksi massa yang terjadi beberapa titik. Penjarahan dan pembakaran pun tak dapat dihindarkan. Krisis moneter berkepanjangan di tahun 1998 ini berujung pada aksi kerusuhan hebat pada penghujung rezim Orde Baru, pimpinan almarhum Soeharto. Saat itu, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah sehingga melumpuhkan seluruh persendian ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, yang ketiga itu tragedi Sampit, suku Dayak, serta Madura. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura, hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Selanjutnya, baik, di sini akan mengenai solusi permasalahan nilai Pancasila dalam kearifan lokal. Nah, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara maju lainnya. Maka, solusinya yaitu sebagai masyarakat Indonesia perlulah mempelajari lebih dalam mengenai Pancasila supaya warga negara kita, Indonesia ini bersatu dalam mencegah masalah. Yang kedua, pendidikan Pancasila ini sangat berperan penting dengan kearifan lokal yang ada di sekitar masyarakat, salah satunya di lingkungan sekolah atau di lingkungan perguruan tinggi, yang dapat memberikan pengaruh kepada peserta didik dalam membangun karakter generasi muda dan bangsa. Selanjutnya, nah, pendidikan adalah tempat kita mengemban ilmu pembelajaran di sekolah, salah satunya ialah tentang kearifan lokal, di mana untuk penanaman karakter peserta didik di sekolah melalui kebudayaan yang ada di lingkungan kehidupan peserta didik agar keluaran yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Hal ini sangat penting karena yang dibutuhkan Indonesia adalah anak-anak ataupun generasi muda ini menjadi cerdas, berkarakter, dan kompetitif agar Indonesia maju. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan ditemukan oleh masyarakat lokal itu sendiri melalui pengalaman dalam mencoba mengintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Baik. terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Untuk sesi yang selanjutnya ialah sesi tanya-jawab. Bagi kawan-kawan yang ingin menanya, silakan menghidupkan mikrofon dan menyebutkan namanya. Untuk penanya, kami beri batasan yaitu 3. Bagi penanya tercepat. Kepada teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Izin bertanya, nama Ivan Setiawan.
sesuai dengan yang dibahas oleh Nur Aini pada materi dasar pemikiran Pancasila yang dikemukakan oleh Supomo tentang negara integralistik. Pertanyaan saya, jelaskan apa yang dimaksud dengan negara integralistik tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Ipan. Untuk pertanyaan akan kami tampung 3. Jadi kami tunggu untuk penyanyi yang kedua dan yang ketiganya. Terima kasih. Izin bertanya, Nuraini. Ya. Izin bertanya, moderator. Jadi saya Pramesti Cahyaningrum. Izin bertanya, tadi kan dijelasin kalau jika Pancasila itu kan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah bangsa Indonesia ini sudah memiliki sikap yang sesuai dengan Pancasila pada sila kelima? Apabila sudah, tolong berikan contohnya keadilan sosial seperti apa yang memang sudah diterapkan gitu. Terima kasih. Bagaimana Notulen, Gernis, apakah pertanyaan dari Cahya sudah jelas? Bisa diulangi, Atau bisa Cahya? diulang? Oke, jadi pertanyaan saya, kan tadi kan ada materi tentang Pancasila itu kan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan saya itu apakah bangsa Indonesia ini sudah mencerminkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Nah, apabila sudah, contoh seperti apa yang memang sudah diterapkan gitu pada di Indonesia ini tentang sila kelima itu? Baik. Untuk penanya ketiga, izin bertanya. ya Emma. Izin bertanya sebelumnya, tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan pendidikan Pancasila, yaitu tujuan nasional. Dalam poin itu tadi ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia saat ini masih banyak sekali anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan berbagai faktor, yaitu biaya dan lain-lain. Nah, saya ingin bertanya, menurut kalian, bagaimana bangsa Indonesia dapat menyikapi hal tersebut? Sekian. Bagaimana Notulen? Apakah sudah jelas? Bisa diulangi, Emma? Oke, baik, saya ulangi. Tadi kan dalam tujuan pendidikan Pancasila itu ada poin tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada kenyataannya di Indonesia ini kan masih banyak sekali anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya yaitu biaya yang paling kuat. Nah, menurut kalian bagaimana bangsa Indonesia ini mengatasi tentang anak-anak yang tidak bisa sekolah ini? Apakah cukup jelas, Garnis? Ya, cukup jelas, Emma. Terima kasih bagi 3 penanya. Kami mohon minta waktu kepada teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Ipan mungkin sudah kami temukan. Kepada Andri sebagai pemateri 1, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ipan Setiawan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ivan yang
mengenai integralistik ya. Integralistik itu tuh berarti artinya itu tuh adalah paham, yaitu negara tidak untuk menjamin kepentingan individu saja, bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu juga, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan, karena Indonesia kan salah satu negara kesatuan. Jadi itu kenapa Supomo memilih paham integralistik, karena emang tujuan dari Mr. Supomo itu adalah ingin menyatukan negara Indonesia gitu loh pada masa itu. Kurang lebih seperti itu sih. Apakah kurang jelas? Apa cukup? Oke, cukup. Terima kasih Saudara Andri atas penjelasannya. Oke, Pak. Mantap. Sama-sama. Oke. Sebelumnya di sini saya memberi kesempatan untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Andri. Siapa tahu ada teman-teman yang berpendapat lain atau berpengertian lain tentang negara integralistik. Bagaimana teman-teman? Apakah ada? Sudah cukup mungkin. Baik, itulah tadi jawaban pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan dari Emma, mungkin akan dijawab sekarang juga oleh Ketut Putri. Kepada Ketut Putri, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Emma Yudiana Cahyani. Terima kasih. Pertanyaannya Emma tadi itu, bagaimana bangsa Indonesia ini mengatasi mengenai anak-anak yang tidak sekolah karena masalah biaya. Seperti ini, menurut saya itu kan di pemerintah sudah memberikan banyak sekali kemudahan bagi anak-anak yang terkendala biaya untuk sekolah, seperti banyaknya beasiswa yang telah diturunkan oleh pemerintah. Jadi kayak gini loh, kayak nggak ada alasan lagi buat kita tuh nggak sekolah, karena banyak banget jenis-jenis beasiswa kayak kita sendiri itu kan sekarang itu beasiswa KIP kayak gitu. Masih banyak lagi beasiswa lainnya yang bisa didapat gitu. Jadi nggak ada alasan buat nggak sekolah lagi. Terima kasih. Gimana Emma? Maaf sebelumnya ya jadi kan banyak ini beasiswa tuh ya, tapi kan yang di pelosok-pelosok itu kan belum tentu tahu tuh tentang beasiswa gitu. Jadi menurut kamu tujuan pendidikan Pancasila bagian mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah tercapai atau belum ya? Seperti yang kita lihat sih ya Maya, emang untuk yang anak-anak di bagian pelosok negeri itu susah untuk mengakses informasi mengenai yang saya sampaikan tadi itu. Jadi ya bisa kita lihat sendiri bahwa tujuan pendidikan Pancasila itu belum sepenuhnya tercapai, begitu. Oke, baik, terima kasih Iya. Oke, saya tambahkan sedikit. Iya, ya. Kak, silakan. Emma, pertanyaan Emma ini sudah cukup baik gitu, sangat analisis, dan ini adalah fakta yang ada di masyarakat bahwa saudara-saudara kita yang ada di pelosok itu belum tentu bisa mengenyam pendidikan. Walaupun toh program-program pendidikan itu, terutama mengenai beasiswa, itu sudah digulirkan oleh pemerintah. Ya, artinya pemerintah sudah memfasilitasi itu. Ya, ini bagian dari mewujudkan tadi
yang disampaikan oleh Emma, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dan ini adalah bagian dari implementasi sila kelima. Tentu ini adalah keadilan sosial. Ada salah satu program lagi dalam perguruan tinggi yaitu MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Misalnya Anda bisa terlibat secara langsung walaupun Anda sebagai mahasiswa. Misalnya Anda di pelosok, di pedalaman itu ada yang dinamakan dengan asistensi mengajar. Anda bisa mengajar di pelosok-pelosok. Walaupun background Anda misalnya manajemen informatika. Kan begitu, ya. Jadi Anda bisa ikut program itu, ya, atau mungkin ikut program yang lain lah. Ya, itu salah satu program yang sekarang itu sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu supaya pendidikan kita itu lebih merata. Kan begitu, ya. Tapi ingat, kembali lagi kepada masyarakat tersebut. Nah, ini jangan sampai kita juga lupa di situ, ya, bahwa mungkin ada masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu ya nantilah, tidak terlalu penting. Pendidikan itu hanya cukup membaca, berhitung, ya kan? Ya itu mungkin. Ya ada mungkin beberapa sudah cukup sampai situ. Jadi kalau sampai dengan perguruan tinggi, jangankan perguruan tinggi, sampai tingkat menengah atas saja. Kadang kalau saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, ya itu tentu berpikir dua kali. Berpikirnya, lah lebih baik saya bekerja. Kan begitu. Ya, ini harus Anda sampaikan ini bahwa pendidikan itulah, dengan pendidikan itu kita bisa merubah peradaban. Bayangkan, peradaban yang kita rubah. Pendidikan itu. Ya, dengan pendidikan. Ya, tapi bukan dengan pendidikan juga Anda bergantung. Artinya apa? Ketika Anda nanti sarjana, ya jangan menjamin Anda mau kaya. Kan tidak menjamin gitu. Juga kaya Anda ketika nanti sarjana. Ya, tapi setidaknya wawasan Anda, pemikiran Anda itu berbeda. Kan begitu, orang kaya juga belum tentu berguna bagi orang lain, kan belum tentu juga. Tapi orang yang biasa-biasa saja ya bisa mentransfer ilmunya, knowledge-nya, itu bisa membantu banyak orang juga. Kan begitu ya. Pendidikan ini sangat penting. Ya, kalau Anda ingin mengikuti program-program pemerintah, salah satunya MBKM, ya, atau Anda punya kesadaran di situ, ya, itu sekarang difasilitasi. Mahasiswa sekarang bisa ketika ada bencana di mana, ya, mahasiswa mengikuti program itu. Bisa. Itu kegiatan sosial namanya. Jadi mahasiswa di sini bisa lebih punya peran dalam masyarakat. Tentu ini adalah implementasi dari sila kelima Pancasila. Jadi begitu, Emma ya, ini tambahan sedikit dari saya. Dilanjutkan, monggo silakan. Bagaimana Emma? Sudah cukup jelas Nuraini. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan lebih jelas pertanyaan dari Emma. Untuk kawan-kawan yang lain, apakah ingin menambahkan atau tidak? Cukup. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya kami minta waktu kepada teman-teman untuk menjawabnya. Terima kasih.
Berapa pertanyaan lagi, Nur Aini? Satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Satu ya. Syahia, ya, Pak. Oke, silakan. Sudah belum? Baik, jawaban dari Cahya sudah kami temukan. Untuk yang akan menjawab, kami persilahkan kepada Garnis. Kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pramesti Cahayaningrum, yaitu apakah bangsa Indonesia sudah memiliki sikap pada sila kelima? Apabila sudah, contoh seperti apa yang sudah diterapkan? Nah, di sini jawabannya sih belum, karena masih banyak implementasi dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, di mana yang masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Salah satu contohnya di bidang hukum, yang mana hukum memang harus ditegakkan, karena keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Baik, itu jawabannya. Bagaimana, Cahya? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, moderator dan Garnis. Untuk kawan-kawan, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, mungkin sudah cukup. Gimana, Pak? Apa Nanti boleh ditutup? jangan ditutup dulu, Nur Aini ya. Saya Oh iya, menambahkan sedikit saja. oh ya, Pak, ya. Baik, pendidikan Pancasila itu, ya ingat, Pancasila itu ya adalah kepribadian kita. Ya, jadi kepribadian kita itu ya terimplementasi dalam sila-sila Pancasila. Makanya Pancasila itu disebut sebagai dasar negara, iya. Sebagai pandangan hidup bangsa, iya. Lalu sebagai apa lagi? Ya, sebagai filosofis, iya. Sebagai sistem etika, iya. Jadi segala sumber hukum, iya. Nah, itulah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itulah kepribadian kita. Saya pastikan bahwa di dalam nilai-nilai Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan nilai agama. Tidak ada yang bertentangan dengan nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila itu ada, ruhnya diambil dari nilai agama dan nilai luhur bangsa Indonesia. Kalau tidak ada dua hal tersebut, ya tidaklah terbentuk Pancasila. Coba ya, ruhnya diambil dari nilai agama dan nilai luhur bangsa Indonesia. Dan itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba jadi. Semua itu mengalami proses yang sangat panjang sekali. Panjang. Bahkan Soekarno mengatakan, Soekarno itu bukan pencipta Pancasila. Dia hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Bukan pencipta Pancasila. Dia gali gitu. Makanya di situ terjadi beberapa masukan ya di dalam sidang BPUPKI. Soekarno berpesan digali dulu kepribadian kita itu apa? Itulah yang menjadi dasar kita. Itu yang disampaikan Soekarno. Ya, digali dulu kepribadian kita itu seperti apa. Jadi kalau tadi disampaikan oleh kelompok 1 ada 3 ya pengusul dasar negara, sebenarnya lebih dari itu gitu loh. Cuman itu yang dibilang secara resmi. Tapi kalau Anda baca lagi ya di sejarah bahwa banyak sekali yang mengusulkan dasar negara di situ, karena di situ juga ya terjadinya diskusi gitu, diskusi panjang.
Ya, sampailah titik di situ dinamakan dengan Pancasila, sampai dengan sila-silanya. Di situ juga masih ada masukan-masukan dari para tokoh, baik tokoh adat, tokoh agama, ya dengan berbagai macam latar belakang yang pasti. Sampai sila pertama tadi disampaikan, ya itu juga perlu direvisi. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang berasal dari Indonesia Timur juga ingin bergabung. Nah itu loh. Ya, jadi di situ kebesaran hati para pendiri bangsa ini, ya mereka hanya memikirkan dari Sabang sampai Merauke itu, yuk kita bisa merdeka bersama-sama. Kita bisa mencium nafas kemerdekaan. Coba, maunya itu para pendahulu bangsa kita. Kita nggak mau bercerai-berai. Karena sudah pengalaman kita 3,5 abad, kita itu dengan perjuangan kita masing-masing, dengan Jong Java, Jong Ambon, dan lain sebagainya, ya dengan agamanya masing-masing, atau dengan latar belakangnya masing-masing, kita nggak merdeka-merdeka. Tapi dengan kebersamaan, tonggak awalnya ada di Sumpah Pemuda 1928, itu hanya butuh waktu berapa tahun coba? Sampai dengan 45. 17 tahun kurang lebih. Coba, benar nggak Garnis? 28 ke 45. Garnis. Halo Garnis. Iya, Pak. Benar. 17 tidak? Iya, Pak. Berapa? Coba. 28 ke 45. Ya 17 Pak. 17. Benar Pak, 17 Pak. 17. Kita hanya butuh waktu 17 tahun, bayangkan. Tonggaknya dari Sumpah Pemuda. Ya di Sumpah Pemuda itu kita sampaikan di situ bahwa kita ini satu loh. Jadi jangan sampai terpecah belah kita ini. Ya, sampai di situ prosesnya ada hanya 17 tahun. Kita yang 3,5 abad kita tidak bersatu, ya nggak merdeka-merdeka. Ini harusnya menjadi pembelajaran kita bersama. Ya, sampai ada di situ dasar negara kita sepakati Pancasila. Dan harus digarisbawahi Pancasila itu ruhnya diambil nilai dari nilai agama dan nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai luhur bangsa Indonesia salah satunya adalah kearifan lokal. Kalau di suku Lampung itu dikenal ada piil sendiri, ada sakai sambayan. Ya, semua itu kearifan lokal. Kalau secara umum ya gotong royong, kerjasama, itu kepribadian kita. Ya, ada kalau di suku Jawa itu ada budaya wiwit. Budaya wiwit itu ya intinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena panennya itu berlimpah. Ada di situ juga ruatan. Nah, ya mungkin ada kearifan lokal yang lain yang itu mencerminkan nilai Pancasila. Ada misalnya suku Baduy. Kan begitu, suku Baduy itu yang ada Baduy dalam, ya. Ketika mereka bercocok tanam, berkebun, ya, itu tidak menggunakan sapi, tidak boleh menggunakan sapi. Ya, jadi hanya boleh ya dengan tenaganya sendiri. Ya, kalau bangun rumah itu yang pakai bambu, atapnya juga pakai ijuk. Ya, artinya apa? Mereka sangat menghargai alam itu supaya tidak rusak. Itu loh. Ya, ini tetap harus kita pertahankan hal-hal seperti ini. Itulah kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Jadi bukan itu lantas harus ditinggalkan begitu saja. Ya, mungkin suku Baduy dalam gitu menghargai di situ, kita menghargai alam di situ supaya alam kita tidak rusak. Nah, itu yang diambil. Kan mungkin ada yang disesuaikan, ya monggo saja. Walaupun di suku Baduy luar ya dengan alat-alat elektronik juga mereka welcome saja. Kan begitu ya, monggo saja.
Ya, yang pasti alam tidak boleh rusak. Itu yang harus digarisbawahi, kan begitu. Ya, jadi bahwa Pancasila ini benar-benar adalah kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dari nilai luhur bangsa Indonesia, itu nilai Pancasila. Contohnya ya kearifan lokal itulah. Monggo saja dibedah saja. Ya, Ivan misalnya dari suku apa? Oh, kalau Ivan ini misalnya sukunya apa? Jawa. Apa kearifan lokalnya? Nur Aini apa? Ya, suku Sunda misalnya. Andri Ferdiadi misalnya sukunya Palembang. Apa? Kan begitu. Ya, digali itu. Jangan sampai hilang dari kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, baik. Saya kira itu dari saya. Ya, jika ada pertanyaan monggo silakan. Tapi jika tidak ada, ya akan kita lanjutkan di LMS. Ya, saya serahkan kembali kepada kelompok 1 Nur Aini sebagai moderator. Silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febra sebagai pemampu mata kuliah Pancasila ini telah memaparkan, menjelaskan lebih detailnya lagi tentang pembahasan kami pada hakikat pendidikan Pancasila ini. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan teman-teman pada Zoom meeting pagi menjelang siang hari ini. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah pada yang telah kami ucapkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semua dilanjutkan di LMS ya. Saya buka LMS-nya. Ini untuk record bisa langsung dipatikan ya Pak ya? Bagaimana untuk record? Ini untuk record sudah. Oke, sudah di-upload di YouTube? Oh, belum Pak. Kalau dapat ntar ya Pak. Ke YouTube dulu. Iya. Baik Pak. Oke, ke LMS semua ya. Saya akan buka LMS-nya.